Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat mengerjakan tugas pada minggu kali ini. Yang terhormat Bapak Dr. Wiremeka Putra, SMSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SMAK, sebagai dosen pengampu di mata kuliah Perpajakan 2. Pada minggu kali ini, saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 24 dan 25. Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak dalam negeri. Pajak ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terhutang dalam 1 tahun pajak. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak berganda. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 24 Ayat 3, jenis pajak yang boleh dikreditkan adalah: yang pertama, ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, ada penghasilan dari bunga, royalti, dan sewa, seperti sewa harta benda bergerak maupun tidak bergerak. Yang ketiga, ada penghasilan atas jasa, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Yang keempat, ada pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Yang kelima, penghasilan dari pengalihan atau seluruh hak penambangan. Yang keenam, ada penghasilan dari keuntungan pengalihan aset tetap. Yang ketujuh, ada keuntungan yang diperoleh dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Untuk dokumen permohonan kredit pajak luar negeri ada 3. Yang pertama ada laporan keuangan, yaitu laporan keuangan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua ada fotokopi SPT pajak, yaitu fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga ada dokumen pembayaran, yaitu dokumen pembayaran pajak yang telah dilakukan di luar negeri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kredit pajak PPh pasal 24. Yang pertama, jika penghasilan luar negeri berasal dari lebih dari satu negara, maka perhitungannya dilakukan secara terpisah untuk tiap negara. Yang kedua, penghasilan dengan PPh final pasal 4 ayat 2 tidak dapat digabung dengan penghasilan lainnya. Yang ketiga, penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri juga tidak boleh digabung dengan penghasilan dalam maupun luar negeri. Cara menghitung dan contoh perhitungan PPh 24. Untuk batas maksimum pajak luar negeri yang boleh dikreditkan dalam PPh 24 dicari menggunakan rumus penghasilan luar negeri dibagi penghasilan seluruhnya dikali PPh terhutang di Indonesia. Adapun contoh soalnya adalah PT Nusantara memperoleh penghasilan selama tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama, ada penghasilan dari Indonesia sebesar 300 juta. Yang kedua, ada penghasilan dari luar negeri, yaitu dari Malaysia, sebesar 200 juta. Untuk tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di Indonesia adalah 22%. Di Malaysia, PT Nusantara telah membayar pajak sebesar 60 juta. Hitunglah berapa besar pajak luar negeri yang dapat dikreditkan, dan berapa pajak yang harus dibayar di Indonesia. Untuk penyelesaiannya, kita menghitung total penghasilannya dulu. Yang pertama, 300 juta dalam negeri dan 200 juta di luar negeri. Dan total penghasilannya adalah 500 juta. Untuk PPh terhutang di Indonesia atas seluruh penghasilan sebesar 22%. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang menetapkan tarifnya. Dikali dengan total penghasilan, yaitu 110 juta. Batas maksimum pajak luar negeri yang dapat dikreditkan adalah 200 juta dibagi 500 juta dikali dengan PPh terhutang di Indonesia sebesar 110 juta, yaitu 44 juta rupiah. Bandingkan dengan pajak yang telah dibayar di luar negeri. Pajak yang telah dibayar di luar negeri sebesar 60 juta, dan pajak maksimal yang boleh dikreditkan sebesar 44 juta. Maka pajak yang dapat dikreditkan hanya sebesar 44 juta. Maka pajak yang harus dibayar di Indonesia sebesar 110 dikurang 44 juta, sama dengan 66 juta. Jadi dari hasil perhitungan tersebut, pajak luar negeri yang dapat dikreditkan sebesar 44 juta.
Sedangkan sisa pajak yang harus dibayar di Indonesia adalah 66 juta. Selanjutnya ada PPh pasal 25. PPh pasal 25 merupakan pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak melalui sistem angsuran setiap bulan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk meringankan beban pajak agar tidak menumpuk pada akhir tahun saat penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 muncul apabila dalam surat pemberitahuan tahunan tahun pajak sebelumnya terdapat jumlah penghasilan yang masih kurang dibayar. Untuk subjeknya ada dua, yaitu pajak badan, WP badan, dan WP orang pribadi. Untuk WP badan, yaitu perusahaan atau organisasi yang memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan secara angsuran berdasarkan hasil perhitungan SPT tahun sebelumnya. Untuk WP orang pribadi, yaitu individu yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bukan karyawan yang penghasilannya sudah dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Untuk cara perhitungannya, besar angsuran PPh ditentukan berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak meliputi PPh yang dipotong pihak lain, yaitu pasal 21 dan 23, PPh yang dipungut pemerintah PPh pasal 22, dan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, yaitu PPh pasal 24. Setelah dikurangi, hasilnya dibagi 12, atau sesuai jumlah bulan dalam tahun pajak. Rumus biasanya menggunakan PPh pasar per bulan. Untuk rumusnya, PPh 25 per bulan sama dengan PPh terutang tahun lalu, dikurangi kredit pajak dibagi 12. Untuk contoh PPh pasal 25, saya mengambil contoh WP orang pribadi. Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Andi Prasetyo berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2024 sebesar 72 juta. Selama tahun 2024, pajak atas penghasilan Tuan Andi telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, serta terdapat pajak luar negeri yang dapat dikreditkan secara rinci sebagai berikut. Yang pertama ada PPh pasal 21 sebesar 20 juta, yaitu pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas gaji atau upah yang diterima Tuan Andi selama bekerja di Indonesia. PPh pasal 22 sebesar 5 juta merupakan pajak yang dipungut oleh pihak lain pada saat Tuan Andi melakukan transaksi penjualan barang pada instansi pemerintah. Pajak ini bersifat withholding tax, yaitu dipungut di muka dan dapat dikreditkan pada akhir tahun. Yang tiga adalah PPh pasal 23 sebesar 3 juta, yaitu pajak yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan atas jasa pelatihan dan konsultasi yang diberikan Tuan Andi sebagai narasumber di beberapa kegiatan profesional. Yang keempat ada PPh pasal 24 sebesar 4 juta, merupakan pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan dari proyek freelance-nya Tuan Andi di Malaysia. Untuk perhitungan angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun 2025, PPh terutang menurut surat pemberitahuan tahunan tahun 2024 adalah 72 juta. Untuk kredit pajak tahun 2004 ada 20 juta, 5 juta, 3 juta, dan 4 juta. Dan total kredit pajaknya itu 32 juta. Dan menggunakan dasar perhitungan angsuran, yaitu 72 juta dikurang 32 juta, yaitu 40 juta. Dan angsuran PPh pasar 25 per bulan tahun 2025-nya yaitu 40 juta dibagi 12, yaitu 3.333.000. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.